Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rega Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan dari proyek saya yang berjudul dari Pelabuhan Penyeberangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama dashboard, kemudian CRUD, lalu reportnya. Baik, kita lanjut ke poin 1, yaitu dashboard ya. Dashboard. Nah, di sini saya memiliki dashboard data pelabuhan penyeberangan. Nah, untuk datanya, saya memiliki 6 data. Ini ya, 6 data. Yaitu yang pertama data perizinan, data informasi, data fasilitas, data keberangkatan, data kapal, dan data admin. Nah, ketika kita menambahkan data pada satu data saja, misal ke data perizinan ya. Misal kita mendapatkan satu data, maka di bagian tampil ini akan tertambah juga. Misal kita tambah saja more of detail ini, lanjut ke, maksudnya kita masuk ke tabelnya. Kita masuk saja more of detail. Oke, kita tambah saja misal ini untuk menguji ke di dashboardnya ya. Simpan saja. Kita masuk lagi ke dashboard. Nah, ini kan langsung tertambah menjadi dua data ya. Kita cek lagi. Nah, ini kan dua data benar. Berarti dashboard di sini itu berfungsi secara dinamis atau otomatis ya. Otomatis ketika kita mendapatkan data, maka data yang kita tambahkan tadi akan bertambah secara otomatis di bagian tampil sini. Ini kita lanjut ke bagian curut dari setiap datanya ya. Nah, di sini saya memiliki 6 data, yaitu dari data perizinan, informasi, fasilitas, keberangkatan, kapal, kemudian yang terakhir admin. Kita coba saja ke yang pertama, data perizinannya. Nah, data perizinan ini sudah terkoneksi ke lokal hostnya. Nama lokasinya yaitu di TB perizinan. Nah, untuk fieldnya di sini terdapat nomor layanan, nama penumpang, alamat, kemudian nomor surat kendaraan. Kemudian untuk penambahan datanya, kita coba saja ke tambah data. Nah, untuk auto increment-nya di sini langsung otomatis menjadi L003. Ini kita kembali. Nah, di sini kan L002. Ketika kita tambah, maka otomatis bertambah menjadi L003. Kita cek saja, kita tes. Simpan datanya. Nah, di sini kan otomatis tersimpan menjadi L003. Kemudian kita tes ke button editnya. Nah, di sini kan cuma ada 3 fieldnya, tetapi di sini di tampilannya di sini terdapat nomor layanan. Kenapa kok nggak bisa diedit? Kenapa? Karena nomor layanan di sini sebagai primary-nya. Primary itu tidak bisa diedit karena sudah terauto increment di datanya. Kita edit saja. Misal ini di L003. Nah, di sini kita ganti namanya, misal Mursidan Abdullah. Untuk platnya kita ganti plat P. Oke, simpan edit data. Nah, ini kan sudah bisa teredit atau terupdate datanya. Nah, penumpangnya menjadi Abdullah, kemudian nomor surat kendaraan menjadi P89BN. Tadi kan N menjadi P. Tadi kan KT, maksud saya KT. Nah, selanjutnya kita delete. Untuk tambah delete-nya apakah berfungsi? Kita delete saja. Oke, berfungsi. Tambah lagi. Oke, berfungsi ya, berfungsi normal untuk tambah, untuk edit, dan untuk button delete-nya. Oke. Kemudian kita lanjut ke data informasi. Nah, di data informasi di sini mempunyai 5 field, yaitu kode pelabuhan, nama pelabuhan, lokasi, alamat kantor, dan kode fasilitas. Nah, saya jelaskan di sini kode pelabuhan sebagai primary, kemudian kode fasilitas sebagai foreign key.
yang diambil dari data fasilitas. Oke, misal kita tambahkan datanya saja ya. Nah, di sini kan P004. Kenapa kok P004? Seperti saya jelaskan tadi, kelanjutan auto increment tadi. Oke, ini kan P003 kan. Kita tambahkan menjadi P004. Nah, kita demokan saja untuk namanya Pelabuhan Ketapang, lokasinya di Banyuwangi, bagian kota. Oke, alamat lokasi mungkin kita tambahkan saja 123 mungkin. Nah, di sini kan kode fasilitas terrelasi. Artinya, kita nggak usah repot-repot masukkan data lagi karena sudah terrelasi dari data fasilitasnya. Kita 002 aja. Oke, F002 simpan data. Oke, nice. Ini sudah terrelasi ya, atau sudah tampil terrelasinya ini. Sudah tampil P004-nya. Di sini kan sudah tertambah P004-nya kan. Kita edit saja. Button editnya berfungsi apa enggak. Nah, ini kita ganti saja Ketapang. Kita tambah saja pelabuhan gitu ya. Pelabuhan. Ini pelabuhannya kita edit saja. Kota Banyuwangi gitu. Oke. Kemudian kita simpan edit data. Oke. Berfungsi normal untuk tombol editnya ya. Mungkin yang atasnya kita edit juga. Limano. Oke, kita ini pelabuhan. Oke, pelabuhan. Save. Oke, menjadi pelabuhan Gilimanuk. Oke, siap. Untuk ini, untuk button delete-nya. Oke, untuk button delete-nya kita apa? Kita demokan saja. Apakah berfungsi? Oh, oke, berfungsi normal. Oke, untuk semua data, untuk semua buttonnya berfungsi normal ya. Oke, kita lanjut ke data fasilitas. Di data fasilitas ini saya memiliki 3 field, yaitu kode fasilitas, jumlah fasilitas, kemudian keterangan fasilitas. Nah, untuk primary key-nya di sini saya mempunyai kode fasilitas. Kemudian kita demokan saja ke tambah data. Nah, di sini kan langsung otomatis ke auto increment ke bagian primary key-nya. Kita tambahkan saja jumlah fasilitasnya bisa 9, kemudian keterangan fasilitas dan aman gitu. Oh, aman. Oke, kita simpan datanya. Oke, normal otomatis langsung ke tambah bagian tabelnya. Ini kan F004. Apakah kita tambahkan datanya mungkin tertambah F005? Nah, otomatis ke auto increment ke selanjutnya ya. Kita mungkin masuk ke button editnya. Kita akan edit di F004, kita edit mungkin di sini. Nah, di sini kan cuma ada jumlah fasilitas, keterangan fasilitas. Seperti yang tadi, untuk primary key-nya ini tidak bisa diedit karena sudah ke auto increment di localhost-nya. Oke, kita edit. Nah, kita edit di sini jumlah fasilitas mungkin kita ganti 15 fasilitas. Kemudian kita aman, kita ganti nyaman. Oke, kita simpan edit data. Oke, berfungsi normal untuk button editnya. Kita selanjutnya ke button delete. Button delete kita klik, apakah berfungsi? Oke, berfungsi normal. Nah, berfungsi normal semua buttonnya. Oke, kita lanjut ke data keberangkatan. Nah, di sini di data keberangkatan terdapat 5 field, yaitu yang pertama nomor keberangkatan, kode kapal, tujuan keberangkatan, kemudian hari tanggal, dan harga tiket. Kita temukan saja ditambah datanya. Ini kan B002, kita tambahkan datanya saja. Nah, otomatis akan
menjadi B003. Kemudian kode kapalnya ini sudah terrelasi dari data kapalnya. Nah, di data kapalnya ini kita buka. Nah, ini kan K001, K002. Kita masuk ke keberangkatan. Nah, di sini K001 diambil dari TB atau data kapalnya. Kita demokan saja. Nah, sini B003 sudah ke auto increment otomatis terisi. Kemudian kita pilih saja K002. Tujuan kita mungkin ke Sumatera. Tanggalnya, harga tiketnya kita kasih 400.000 gitu. Terus simpan data. Nah, otomatis langsung terisi di dalam tabelnya. Ini kode kapal ini diambil dari data kapalnya ya. Kita langsung ke editnya, ke button editnya. Button edit di sini seperti yang tadi, primary sama index atau foreign key-nya tidak bisa diedit ya. Nah, di sini cuma ada tujuan penumpang, hari tanggal, dan harga tiket. Misal tujuan kita ganti ke Kalimantan. Apakah bisa? Kalimantan. Untuk harga tiketnya kita ganti ke harga 500.000. Oke, kita simpan edit datanya. Oke, berfungsi normal untuk button editnya. Tadi kan ke Sumatera, kita ganti ke Kalimantan, kemudian harga tiketnya kita ganti ke harga 500.000. Mungkin yang atasnya kita edit juga untuk harga tiketnya menjadi 100.000. Apakah bisa? Oke, kita simpan edit. Oke, berfungsi normal juga. Kemudian kita lanjut ke button delete-nya. Oke, button delete-nya berfungsi normal juga. Oke, berfungsi normal. Kemudian kita lanjut saja ya ke data kapal. Nah, data kapal ini terdapat 4 field, yaitu yang pertama kode kapal, jenis kapal, kapasitas, kemudian tahun dari kapalnya. Di sini untuk kode kapal di sini ada K002. Kita lanjutkan saja ke bagian demonya. Oke, jenis kapal, mungkin kapal kargo tambang gitu ya. Oke, kapasitasnya mungkin 50 orang. Tahun kapalnya 2021 gitu. Kita simpan datanya. Oke, berfungsi normal untuk button tambah datanya. Di sini K003, jenis kapal kargo tambang, kemudian kapasitasnya 50 orang, kemudian tahun kapalnya 2021. Kita lanjut ke bagian editnya. Untuk button edit, nama mereka tidak akan bisa diedit. Yang bisa diedit cuma jenis kapal, kapasitas, dan tahun kapal. Kargo tambang, emas gitu ya. Kita tambahkan emas untuk kapasitas. Kita 56 orang, coba untuk tahunnya kita ganti ke tahun 2020. Kita simpan edit. Oke. Berfungsi dengan normal untuk button editnya. Kemudian kita lanjut ke ini, ke button delete-nya apakah berfungsi. Berfungsi normal untuk button editnya. Oke, berfungsi. Kita lanjut ke data admin. Nah, ke data yang terakhir yaitu data admin. Di sini data admin di sini mempunyai 4 field, yaitu yang pertama ID pengguna, nama lengkap, username, kemudian ada password. Nah, untuk tambah datanya otomatis ke auto increment seperti tadi ya. Untuk primary key-nya kan auto increment, jadi otomatis terisi di primary key-nya. Kita tambahkan mungkin namanya Sujeno. Oke, username kita kasih Suji 123. Informasinya bebas, ini Suji gitu. Oke, kita simpan datanya. Nah, otomatis terisi di dalam tabelnya. Ini kan P004, Sujeno, Suji. Passwordnya 01, 04, 01, Suji. Apakah ketika kita tambahkan data menjadi P005, kita demokan saja. Oke,
berfungsi normal. Untuk tombol buttonnya kita buka saja lagi Nunung gitu ya, username-nya Nunung. Oke, passwordnya kita 123 Nunung gitu ya. Oke, simpan data. Baik, berfungsi baik, berfungsi normal semua. Action, kita button actionnya kita ini edit ya, button editnya. Seperti tadi, untuk primary itu tidak bisa diedit. Nunung Hasana gitu. Jadi Nunung Hasana, Nunung 00, kemudian Nunung 123 kita tambah saja 45 gitu. Kemudian kita klik simpan edit data. Nah, ini sudah teredit Nunung Hasana, Nunung 00, 12345 Nunung. Untuk button editnya berfungsi normal, berarti editnya berfungsi ya. Kemudian kita lanjut ke button delete-nya, apakah berfungsi? Oke, berfungsi normal semua. Oke. Baik, kita lanjut ke poin 3 ya, yaitu report atau report menjadikan format PDF. Nah, di sini saya masuk ke data kapal. Kita masuk saja ke data kapal. Kemudian di sini saya memiliki 4 field, yaitu kode kapal, jenis kapal, kapasitas, dan tahun kapal. Nah, di tabel ini saya akan jadikan ke dalam PDF. Nah, kemudian kita memiliki di sini juga namanya cetak laporan PDF. Di sini berfungsi sebagai button untuk menjadikan tabel ini ke format PDF. Kita klik saja cetak laporan PDF-nya. Nah, oke. Berfungsi dengan normal ya. Kita buka. Apakah bisa? Nah, berfungsi baik untuk buttonnya. Kemudian kan ini sudah menjadi PDF. Berarti untuk reportnya sudah ya, sudah bisa. Untuk reportnya sudah bisa. Ini hasilnya. Oke. Baik, terima kasih dari saya. Begitu. Jadi tadi itu saya sudah menjelaskan dari dashboard, kemudian yaitu CRUD-nya dari semua data CRUD, kemudian yang terakhir yaitu report. Sudah berfungsi baik untuk semuanya. Jadi sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Diki Rega Firmansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.